bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri Namuajo, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina yang sama-sama hadir di tempat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sekiranya mungkin hari ini mau mengajar, tetapi dengan adanya tugas kami selaku guru penggerak, maka kami menyita waktunya sebentar. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ini sebenarnya itu mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, tetapi karena demi tugas kami sebagai guru penggerak, makanya ini menuntut kami untuk berada di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami berdua berada di depan di sini bukan berarti kami lebih bisa dari Bapak Ibu, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang menjadi tugas kami di guru penggerak itulah yang akan kami diseminasikan nantinya. Baik, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Saya Nurliana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ada pertanyaan pemantik yang kami tampilkan. Pernahkah mendengar kalimat budaya positif? Pernah. Ya. Seperti apakah budaya positif yang pernah kita terapkan di kelas? Ya. Kenapa? Tabe-tabe, budaya salam. Ya. Kemudian apa makna budaya positif itu? Apa kira-kira maknanya? Saling menghargai, oke. Kemudian apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, supaya saling menghargai satu sama lain antara guru dan siswa. Kita sebagai
saling menghargai satu sama yang lain dan saling mencintai satu sama yang lain. Ya, artinya bukan cinta yang bagaimana, cinta sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara. Ya betul sekali Bu Cida. Nah, pada modul 1-4 ini ada konsep inti modul yang kami bagi di 2 nantinya. Kebetulan saya akan membawakan budaya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas. Ada pun slide 4, 5, 6 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi itu akan nanti dibawakan oleh Ibu Andi Pera. Nah, di sini guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Disiplin positif, itu yang pertama. Nah, pada pertama baru, di sini saya akan mengkasih sebuah, sebenarnya ini hampir sama dengan Esbrigin untuk mengetahui sampai di mana disiplin Anda sendiri. Di sini ada coba buka. Tangan kanan saya berada di depan, ada saya dengan Ibu Andi Pera B. Di sini tangan saya atau Bapak Ibu sekalian, tangan kanan Anda genggam, kasih genggam seperti ini. Ibaratnya tangan Anda ini menyimpan sesuatu rahasia yang sangat rahasia, tidak boleh membuka hati Anda. Nah, tetapi tangan Anda itu akan berusaha satu. Teman Anda berusaha untuk membuka kepalan tangan ini. Nah, Anda selaku orang A, ini akan mempertahankan kepalan tangan ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah rahasia yang harus Anda pertahankan. Rahasia, pokoknya rahasia hidup dan mati kita misalnya, seperti itu. Tetapi karena keponya teman kita si B, dia akan mencari tahu bagaimana caranya supaya tangan ini terbuka. Ya, sampai-sampai mungkin menawarkan sesuatu fee, saya bayar misalnya, atau sampai menggelitik, sampai menggombal, seperti itu. Nah, sekarang Anda selaku si A, apakah Anda akan membuka ini atau tidak? Itu tergantung dari Anda. Tidak. Kali meminta bekal makan siang temannya, tetapi dengan cara memaksa. Nah, dalam situasi seperti ini, jika kita menghadapi hal seperti itu, kira-kira adakah Bapak Ibu yang berpendapat apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika mendapatkan seorang siswa seperti ini di kelas? Iya, seperti apa yang akan kita lakukan? Iya. Oke, jadi intinya memanggil kemudian berdialog. Iya, betul. Kemudian, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan Aldi melakukan hal itu? Ya, terkait dengan kebutuhan dasarnya tadi. Ya, mungkin dari kebutuhan-kebutuhan itu mungkin semuanya tidak terpenuhi. Iya, betul. Ya, baik. Temannya sudah takut dengan Aldi ini, ya mungkin karena badannya yang besar, itu bisa saja. Nah, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh si Aldi ini adalah kekuasaan. Jadi ingin memperlihatkan kompetensinya, kemampuannya, tetapi arahnya yang salah. Sebenarnya kalau anak seperti ini mungkin bisa kita kasih tanggung jawab yang besar. Taruhlah misalnya, setiap hari Aldi yang pimpin doa. Mungkin seperti itu supaya dia memunculkan motivasi internalnya. Kemudian alasan yang keempat dari Aldi melakukan tindakan itu adalah mungkin merasa bosan dengan menu makanan yang dibawakan oleh orang tuanya itu terus. Nah, sehingga dia meminta bekal adalah guru sebagai manajer. Sekarang, bagaimana posisi kita pada saat ini?
Apakah kita sudah berada atau berusaha mencapai manajer ini? Ya, tidak ada gitu. Ya, jadi biasa guru berkata awas ya. Jadi kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah sebenarnya condong ke guru itu berceramah panjang lebar, tapi pada akhirnya akan menyudutkan si anak. Dari ceramah-ceramah itu dia akan menggiring anak untuk mengakui kesalahan yang mungkin sebenarnya bukan dia yang memperbuat atau melakukan. Nah biasanya kita lihat di sini ada kata, ibu sangat kecewa loh sama kamu. Jadi dia mengikutkan dirinya dalam kalimat-kalimat itu. Kemudian kalau sebagai teman, ini membuat alasan-alasan kepada muridnya. Sebenarnya ini agak lemah lembut dalam melakukan dialog. Jadi antara pemantau dengan teman itu penggunaan kalimat intonasinya pun ini mungkin lebih halus ketimbang dari kedua tadi. Tetapi kalau dia teman, anak ini akan merasa selalu bergantung. Jadi kalau dia berbuat kesalahan, dia akan meminta tolong dari guru tadi, ya, atau guru yang dianggap teman itu. Sedangkan kalau pemantau lebih menceklis, bagaimana perkembanganmu, apa yang kau lakukan, berubah sikapmu, ya, mendikte perilaku siswa. Sedangkan yang kita inginkan dan yang ternyata yang selaras dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara inilah yang posisi manajer, ya, posisi manajer. Jujur kalau saya dalam posisi manajer masih tertatih-tatih, ya, masih ke pemantau mungkin dengan teman, ya, masih ke pemantau, tapi berusaha. Mudah-mudahan kami mampu dan Bapak Ibu juga bisa ke sana. Di sini kalau untuk manajer lebih menguatkan pribadinya siswa, jadi tidak memvonis bahwa kau bersalah, tetapi mencoba menggali kenapa dia melakukan kesalahan itu. Dikaitkanlah tadi dengan posisi kontrol, kebutuhan dasarnya. Ya. Nah, untuk mencapai yang namanya posisi manajer, ya, ini bisa kita terapkan dengan penggunaan segitiga restitusi. Ya. Seperti apakah langkah-langkah dari segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat satu persatu, menstabilkan dulu. Nah, apa tujuan dari menstabilkan? Ya, jadi sebenarnya menstabilkan identitas di sini adalah menggeser identitas gagal yang dilakukan oleh siswa untuk menuju ke identitas sukses. Jadi tidak langsung divonis kamu bersalah. Jadi tetap diizinkan anak untuk berbicara, berdialog lebih banyak. Jadi ketika kita menerima anak walaupun dia bersalah sebenarnya, jadi di sini ada sikap memaklumi guru keluar, tetapi bukan membenarkan kesalahan yang dia perbuat, tetapi memaklumi. Kenapa kita memaklumi? Tujuannya agar anak itu mau terbuka menyampaikan, ya, alur atau ilustrasi kejadian yang dia rasakan atau hadapi. Nah, menstabilkan identitas biasanya guru itu menggunakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, ataukah bisa tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat-kalimat yang kita lontarkan seperti itu diharapkan anak-anak mau terbuka dengan perilaku-perilaku yang tidak baik tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini dengan terbukanya tadi anak menstabilkan identitas, nah, dialog ini akan lebih panjang lagi dan kemungkinan besar kita bisa menggali informasi sebenarnya kebutuhan apa yang akan dia penuhi sehingga kegiatan perilaku-perilaku yang tidak baik tadi itu dia lakukan. Nah, untuk validasi tindakan yang salah biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian bisa juga apa yang penting bagi kamu. Kemudian bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kita coba menggiring anak untuk mencari kalimat-kalimat yang nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari menanyakan keyakinan mau dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat. Sesuai yang disampaikan tadi sama rekan saya Bu Nurliana, ada keyakinan kelas. Nah, sebenarnya harapannya keyakinan kelas ini dibuat mengacu pada profil pelajar Pancasila. Iya, diharapkan kita itu membuat keyakinan kelas itu mengacu pada profil pelajar Pancasila.
Ya, di sini pada menanyakan keyakinan kita akan mengingatkan kembali si anak apa sih yang kita yakini di kelas. Kemudian apakah itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi sudah mengiring, mulai nanti anak-anak menemukan sendiri solusinya. Jadi kita tidak menggurui anak untuk memunculkan, tapi kita hanya menggiring. Nah di sini bisa kita lakukan kalimat-kalimatnya adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, demikianlah Bapak Ibu untuk poin 4 dan 5. Atas atensinya saya berdua ucapkan banyak terima kasih, terkhusus Bapak Kepala UPT SMA Negeri Namoajo yang sudah memberikan dukungannya kepada kami. Dan ini jujur kami sebenarnya agak berat karena menyita waktu Bapak Ibu. Mungkin masih saya meminta waktunya sudilah kiranya untuk mengisi refleksi di link tersebut. Minta tolong Ibu Asma dikirim, ada tadi saya titip di WhatsApp. Iya. Ya, minta tolong Bapak Ibu. Kalaupun boleh yang barcode saja bisa terhubung ke sana. Ya, kalau sambil menunggu boleh dengan barcode-nya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini diseminasi aksi nyata kami berdua, Ibu Nurliana dan saya di Terawati pada modul 1.4 sudah selesai. Kami senantiasa mengarah ke lebih baik, itu menjadi sesuatu yang kita inginkan bersama. Tapi ketika proses itu senantiasa mengarah hal yang tidak baik, mohon untuk ditinggalkan. Terima kasih sekali lagi kepada guru hebat kita, dan saya sangat mengharapkan Bapak Ibu yang ada di depan saya ini untuk ikut bergabung di guru penggerak angkatan 12. Baik Bu, Nanda, tadi saya dapat informasi katanya kamu bertengkar ya dengan Siva. Iya Bu, habisnya saya kesal. Kenapa? Kesal kenapa? Soalnya Siva sering sekali menyontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tapi latihan saya juga dia contek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Ibu kalau seperti itu posisinya pasti juga akan marah, bersikap seperti itu. Apa yang kamu lakukan dengan Siva pada saat kamu marah tadi? Saya memarahinya Bu dan memaki-maki Siva, dan tak sengaja saya menggeretak meja. Oh, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya? Iya Bu. Apa alasannya kalau bisa Ibu tahu sampai menggerak meja tadi? Ya masa Bu, saya hanya tinggal diam ketika Siva menyontek pekerjaan saya, padahal saya kan sudah susah payah mengerjakan soal tersebut, tapi dia seenaknya menyontek, padahal dia kan bisa berusaha sendiri. Betul ya. Ya tidak mungkin kamu diam saja karena sudah berusaha belajar kemudian mencontek. Tapi bersyukurnya karena yang kamu lakukan tadi tidak jauh parah, karena tidak sampai memukul.
Ya. Nah, coba Nahda pikir, apakah marah sambil menggerak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas? Tidak, Bu. Tidak. Menurut Nahda, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dari perbuatan tadi? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Nah, menurut Nahda, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Sangat penting, Bu. Jika menurut Nahda itu penting, keyakinan kelas apa yang seharusnya kita lakukan ketika dalam keadaan seperti tadi marah sambil menggerak meja? Saya bisa menahan emosi saya atau bisa berbicara dengan baik-baik dan melaporkan kepada wali kelas. Oke, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah yang tadi? Siap, bersedia, Bu. Oke, bersedia. Kira-kira ada apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tadi? Saya bisa menahan amarah saya. Oke, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya, konsisten dengan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Oke, karena sudah berhasil mencari solusi dari masalahnya, Nahda boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Makia dari kelas 11 Inovatif. Saya sangat merasa senang karena dalam menyelesaikan masalah ini, saya merasa tidak dihukum ataupun diancam. Karena dengan cara segitiga restitusi ini sangat memudahkan saya. Karena kita hanya diminta untuk menyelesaikan masalah tanpa hukuman. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan saya solusi. Insya Allah kedepannya saya tidak akan mengulanginya kembali. Oke, dudukkan sahabat Rizky. Baik ya. Oke. Baik Sahra, Rizky. Tadi saya mendapatkan informasi dari teman kalian kalau kalian bertengkar di dalam kelas. Apa benar informasi itu? Iya benar Bu, gara-gara Rio menyenggol tempat sampah dan sampah yang sudah saya kumpul berserakan lagi Bu. Apa benar itu Rio? Kamu berantakin dari beresnya kan? Ibu saya tidak sengaja, sampahnya saja yang sensitif, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Oh begitu. Ibu pikir kalian sebenarnya salah paham dan ini perlu ada penahanan emosi, kontrol diri. Mungkin kalau ibu jadi Sahra atau Rio akan bertindak seperti itu, marah karena beres-beresnya berantakin, kemudian Rio juga marah karena mendapatkan kata-kata kasar. Oke, baik. Sekarang mari kita diskusikan tindakan Sahra dan Rio tadi apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Nah, kalau kalian menganggap ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati Bu. Oke, saling menghormati. Menurut kalian penting saling menghormati itu? Penting. Kalau menurut kalian itu penting, mari kita mencermati apa yang seharusnya kita lakukan ketika kondisi seperti itu kita rasakan, merasa dirugikan. Jadi untuk memperbaiki masalah ini, oke, bersedia. Apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Kedepannya saya tidak akan gampang marah, tetapi memberitahukan secara baik-baik kepada teman saya atau memberitahu kepada wali kelas. Kalau dia bagaimana? Akan berhati-hati dan tidak buru-buru saat masuk ke kelas sehingga tidak merugikan teman kelas Bu. Oke, saya rasa kalian ini sudah luar biasa semangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mudah-mudahan tetap berkomitmen dengan keyakinan kelas kita. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Ya, saya rasa ini cukup. Kalian bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Rumdani dari kelas 11 Inovatif UPT Semarang. Saya sangat senang karena dalam menyelesaikan masalah ini saya tidak merasa dihukum dan diancam. Solusi dengan cara segitiga restitusi ini sangat bagus karena hanya diminta untuk memperbaiki kesalahan tanpa hukuman. Saya berterima kasih kepada Ibu atas solusi yang diberikan. Insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 11 Inovatif UPT Semarang. Saya sangat senang karena dalam menyelesaikan masalah ini saya tidak merasa dihukum dan diancam. Solusi dengan cara segitiga restitusi ini sangat bagus karena hanya diminta untuk memperbaiki kesalahan tanpa hukuman.
Saya berterima kasih kepada Ibu atas solusi yang diberikan. Insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih.